Para pendengar yang kami hormati, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di dalam dan melalui pembicaraan siaran radio Reform Broadcasting Ministry ini. Dan siaran ini memang secara khusus kami persiapkan untuk membicarakan masalah-masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, masalah karier, masalah iman, dan sebagainya. Dan kami selalu terbuka jikalau ada kritik, saran, bahkan usulan-usulan topik yang mungkin kalian ingin untuk kami membicarakannya. Dan kami pasti akan membawa di dalam pergumulan dalam doa, apakah topik itu sesuai untuk diberitakan, dibicarakan sekarang-sekarang ini, atau nanti pada suatu hari kelak. Jadi kali ini kita secara khusus ingin membicarakan mengenai satu topik, pria sejati dan wanita bijak. Jadi memang istilah ini sudah populer akhir-akhir ini. Jadi pria sejati dan wanita bijak. Memang beberapa tahun ini di seluruh dunia orang terus-menerus disadarkan betapa peran daripada pria, khususnya pria-pria Kristen, di dalam keluarga maupun di gereja dan di masyarakat, itu sebetulnya tidak nampak keunikannya dan signifikansinya. Dan kita tahu di gereja, sebagian besar yang justru banyak yang memberikan komitmen adalah wanita saja. Tapi pria biasanya reluctant dan biasa mereka menahan diri, atau kalau mereka mendapatkan kesempatan, kemudian kesempatan dipakainya kadang-kadang secara keliru. Dan kita itu pengen sekali, secara khusus kita membicarakan apa dan siapa sebetulnya pria yang sejati di hadapan Allah. Jadi untuk bagian yang pertama ini, kita akan memikirkan lebih dahulu mengapa kita perlu membicarakan topik pria sejati ini. Nah, kita percaya Alkitab itu berbicara dengan begitu jelas, baik pria atau wanita diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Jadi makhluk yang istimewa, makhluk yang tertinggi, yang tidak terbanding, mereka bukan binatang. Mereka adalah makhluk rohani. Oleh karena itu mereka bisa berinteraksi dengan Allah. Mereka bahkan dengan spiritnya, mereka bisa menemukan dirinya, mempunyai potensi yang kadang-kadang mengherankan sekali. Jadi kalau binatang hanya terikat kepada naturnya yang terbatas, digerakkan oleh instingnya, tetapi manusia sebagai peta dan gambar Allah itu digerakkan oleh kuasa daripada ciptaan Allah yang tertinggi, yaitu roh manusia. Dan dengan roh itulah manusia mencari Allah. Dengan roh itulah manusia merindukan akan Allah. Dengan roh itulah manusia menjadi kreatif, sehingga dia itu bisa terus-menerus melepaskan diri daripada jerat naturnya yang terbatas ini. Dia menjadi pencipta dari segala sesuatu. Pencipta dari alat-alat yang mengagumkan dan mengherankan sekali. Tetapi dia pada saat yang sama, dia juga mempunyai kesadaran bahwa dirinya itu membutuhkan Allah. Dirinya rapuh, dirinya menuju kebinasaan dan tidak berdaya jikalau dirinya itu hanya hidup dengan apa yang dia pikirkan saja. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia hanya Alkitab yang mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga bahwa manusia jatuh dalam dosa. Memang di dalam catatan itu disebutkan bahwa istrinya yaitu wanita yang menjadi pembawa daripada masalah tersebut. Istri yang seharusnya menjadi helpmeet atau penolong yang sepadan, pada saat itulah membawa dirinya mau dicobai oleh iblis yang hadir melalui seekor ular, yang mengatakan hal-hal yang mirip sekali seperti apa yang Allah itu katakan. Tetapi sudah dipelintir
diberikan isi yang baru. Sehingga wanita itu tergoda untuk mencoba untuk memetik buah yang sebetulnya dilarang Tuhan untuk memetiknya. Dan meskipun jangan selalu berpikir bahwa dosa itu hadir melalui buah dan makan, seolah-olah hal yang sangat sederhana sekali. Tetapi melalui rebellious, melalui tindakan mau independen, mau berdiri sendiri, mau hidup menentukan nasibnya sendiri, mau mengabaikan akan peringatan Allah, maka pada saat itu dosa itu masuk. Dan wanita membawa akan apa yang dia itu lakukan, yaitu buah yang dia petik itu juga diberikannya kepada suaminya. Dan Adam yang mengherankan sekali, sebagai pimpinan kepala keluarga, mestinya itu ingat dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan itu pernah katakan. Tetapi tanpa dia itu berpikir dengan sungguh-sungguh, dia itu begitu saja memakan akan buah yang ditawarkan oleh istrinya. Memang hidup ini menjadi sesuatu yang tragis sekali. Hanya oleh karena langkah sederhana tetapi fatalistik. Karena pemberontakan terhadap Allah. Jadi kalau berbicara mengenai pria sejati, sebenarnya kita itu harus tahu lebih dahulu bahwa pria yang diciptakan oleh Allah adalah pria yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, akibat dari dosa adalah separation, perpisahan dari Allah. Akibat dari dosa, Allah sendiri mengatakan bahwa manusia akan binasa. Dan inilah sebabnya kita perlu betul-betul itu melihat dan mengerti dan memahami dengan sungguh-sungguh karya keselamatan dari Allah. Jadi dalam Alkitab itu sebetulnya itu dicatat itu begitu jelas bahwa Allah mencari manusia. Dan di dalam dialog itu, meskipun konsekuensinya itu akan begitu dahsyat, bahwa manusia diusir dari Taman Firdaus, tetapi Tuhan tetap dengan belas kasihannya. Dikatakan lagi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena Allah itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia nanti akan memberikan khususnya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi akibat daripada kejatuhan itu, pria yang seharusnya menjadi leader, menjadi conqueror, sekarang itu bahkan menjadi manipulator. Jadi dari leader yang menjadi conqueror hanya sekedar mau menaklukkan dengan kekuatan fisiknya dan kekuatan yang ada pada dirinya. Tetapi untuk apa? Bukan untuk memuliakan Allah. Jadi pria itu menaklukkan sebetulnya untuk dimanipulit. Jadi menjadi manipulator. Makanya akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa, pria kehilangan jati dirinya sebagai pria. Sehingga pria itu setelah jatuh di dalam dosa, itu menjadi pribadi yang sebetulnya bisa disebut kehilangan kepriaannya. Sehingga bisa disebut sebagai pseudo masculinity. Jadi kejantanannya sekarang menjadi semu. Nah kadang-kadang itu kita melihat bahwa pria itu merasa gelisah. Jikalau dia tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya itu pribadi yang bisa menjadi penakluk, yang ditakuti, yang dihormati. Sehingga caranya bukan justru dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Sekarang dengan melatih, memperbesar tubuh, otot-ototnya, menjadi macho, yang bisa dengan kekuatan dan kemauannya sendiri. Dia memaksakan kehendak. Jadi menjadi pseudo masculinity. Pada saat yang sama, dia menjadi pribadi yang kalau kemauannya tidak dipenuhi, pria seringkali itu mau menunjukkan bahwa dirinya berhak untuk abuse, berhak untuk menganiaya, berhak untuk menaklukkan dengan kekerasan dan melukai, termasuk melukai akan batin dari orang-orang yang dia cintai. Sebagai pseudo maskulin, pria juga menolak akan tanggung jawabnya, khususnya di dalam rumah tangganya. Dia menolak domestic job. Dia menolak sebagai ayah yang nanti akan mendidik dan mengajar dan merawat anak-anaknya. Dia menolak sebagai ayah yang akan memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Yang menghadirkan cinta kasih, menghadirkan direction. Ke arah mana sebenarnya seluruh keluarga ini akan dibawa. Dia menolak peran sebagai kapten di dalam rumah tangganya. Oleh karena dia adalah pseudo maskulin.
Jadi pribadi laki-laki yang sudah kehilangan sejatinya. Sebagai laki-laki yang kehilangan kesejatiannya sebagai laki-laki. Pria juga cenderung kemudian merasa punya hak. Oleh karena saya sudah bekerja, saya sudah memeras keringat. Kalau saya di rumah saya tidak mau diganggu lagi. Saya tidak mau dibebani lagi. Dengan segala yang dianggap tetek bengek. Segala sesuatu yang dianggap tidak penting. Oleh karena apa? Apa yang dilakukan dalam rumah tangga? Pria itu berpikir bahwa itu tidak mendatangkan keuntungan apa-apa untuk dirinya. Sehingga dia bisa saja berani untuk mengabaikan semua tanggung jawab di dalam rumah tangganya. Bahkan banyak pria, jikalau dia merasa sudah bosan dengan istrinya dan sebagainya, dia merasa berhak untuk berzina, merasa berhak untuk melakukan poligami. Pada zaman perjanjian lama, hampir semua pria melakukan poligami. Dan Tuhan itu mengingatkan, rasul-rasul mengingatkan, bahwa sebetulnya sejak mula tidak demikian. Hanya satu istri. Makanya kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Jadi bicara mengenai pria yang sejati, kali ini kita bicara khusus mengenai kenapa pria kehilangan kesejatiannya. Yaitu oleh karena kejatuhan dalam dosa. Dan setelah kehilangan kesejatiannya, apa akibatnya? Pria mengembangkan pseudo masculinity yang menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan ini pada umumnya. Jikalau kita menengok peperangan di seluruh dunia ketidakamanan, sebetulnya pemegang kuncinya adalah pria. Yang seolah-olah, sekala dengan segala macam alasan, sebetulnya ingin menunjukkan bahwa dirinya berhak untuk menuntut, berhak untuk mengambil, berhak untuk memiliki segala sesuatu yang dia inginkan. Sehingga di mana-mana terjadi kekacauan. Jadi, mari kita pikirkan ini secara perlahan-lahan. Saat ini kita akan mendengarkan apa yang Ibu Esther mau katakan, dan kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Iya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya, bahwa pria yang kehilangan kesejatiannya, itu seringkali mengabaikan begitu peran sebagai ayah. Yang saya ingin tanyakan begitu ya, apakah sebetulnya sejak permulaan begitu Tuhan juga menaruh begitu di dalam hati para laki-laki ini untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, menjadi seorang yang memberikan contoh, memberikan arah seperti tadi yang Bapak katakan. Oleh karena pada zaman itu sebetulnya kan tidak terlalu seperti sekarang ini begitu ya, bahwa laki-laki itu juga melakukan banyak hal begitu, laki-laki itu yang mengarahkan di dalam pendidikan dan sebagainya. Sedangkan pada zaman itu kan kayaknya itu secara alami begitu ya, bahwa laki-laki itu bekerja dengan susah payah, laki-laki itu seolah-olah pekerjaan itu sudah tertata itu sedemikian turun-temurun. Bagaimana itu Pak? Saya percaya sekali membacakan Alkitab, kita harus membacakan keseluruhannya, baik mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Mengapa begitu? Sehingga kita melihat sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, meskipun disingkapkan secara bertahap. Sehingga kita itu tidak heran bahwa ternyata pada masa-masa dulu Tuhan masih seolah-olah lenient, seolah-olah bisa memahami, seolah-olah menyesuaikan diri, seolah-olah mengizinkan misalnya pria itu poligami. Tetapi sejak Ulangan pasal 17 sebetulnya sudah nyata sekali. Ya kan, dikatakan di dalam bagian itu. Jangan sampai seorang raja pun mempunyai banyak istri. Dan pada saat Allah menciptakan Adam, Dia tidak memberikan penolong yang sepadan. Itu 2 orang, 3 orang, tetapi 1 orang. Dan kembali kepada soal tadi. Sehingga meskipun Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 itu belum mempunyai anak. Sampai pasal 3 belum mempunyai anak. Tetapi sejak dalam Kejadian 1 mulai ayat 26 itu sudah dikatakan, hendaklah engkau beranak cucu. Nah lalu berkat penuhi bumi. Berarti harus dipersiapkan supaya bumi dipenuhi. Lalu digarap, dikerjakan. Sehingga berarti anak-anak yang lahir
Itu pria mempunyai peran yang besar sekali oleh karena dia adalah ciptaan Allah yang diberikan mandat yang begitu dalam dan serius. Nah, dia diberikan mandat bersama dengan istrinya. Suami istri itulah. Nah, sehingga dengan sendirinya sudah inklusif termasuk di sana. Pasti di dalam jiwa manusia yang pertama pun. Sebetulnya itu ada pengertian bahwa dirinya dipanggil menjadi ayah. Dia dipanggil menjadi pendidik anak-anaknya. Dia dipanggil sebagai yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi anak manusia yang seutuhnya nantinya, yang akan diperkenan oleh Allah. Dia dipanggil menghadirkan rasa aman di dalam batin anaknya, dan sebagainya. Jadi Pak, sebetulnya itu tidak ada alasan begitu ya, bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, lalu sebetulnya apa yang dikatakan Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu lalu tidak berlaku begitu ya. Jadi sebetulnya di dalam batin manusia itu secara alami juga natur sebagai ayah itu sebetulnya sudah ada begitu ya Pak. Dan pasti ada. Yang pertama itu kalau kita perhatikan oleh karena ya Tuhan memberikan perintah supaya mereka beranak cucu, penuhi bumi. Jadi perintah itu bukan hanya melahirkan anak, tetapi ada tujuannya. Jadi kalau ada tujuannya, ada directionnya, ada purpose-nya, ada goal-nya, berarti harus ada plan-nya. Dan bagaimana anak itu bisa memenuhi bumi dan mengerjakannya? Bagaimana anak-anak itu bisa menaklukkan bumi dan mengerjakannya? Ya harus ada prinsip kebenaran yang anak-anak itu mengerti. Nah itulah kita percaya bahwa pria sebagai ayah, Adam saat itu sebagai ayah, pasti mengerti. Iya Pak, jadi kalau sekarang ini banyak ayah-ayah atau banyak orang tua yang banyak suami yang setelah menikah punya anak begitu lalu mengatakan, pekerjaan saya kan sudah mencari uang begitu. Jadi mendidik, membesarkan anak itu bukan tugas saya. Itu bagaimana Pak? Nah ya itu, makanya tadi saya katakan, setelah kejatuhan dalam dosa, manusia laki-laki ini mengembangkan pseudo masculinity. Jadi kejantanan yang semu. Antara lain, lalu merasa berhak. Saya hanya mau melakukan pekerjaan yang saya sukai. Jadi, oleh karena saya menyukai pekerja, oleh karena dengan itu, dengan karier, dengan profesi, laki-laki itu umumnya menemukan sumber kebanggaannya. Nah itu yang dia sukai. Melalui itulah dia bisa menaklukkan akan orang lain. Dia bisa mengatur manusia yang lain. Nah sehingga fokusnya selalu pada pekerjaan. Lalu setelah bekerja, dia tidak mau lagi di rumah itu diganggu. Nah sehingga dia menolak akan domestic job. Jadi para pendengar yang kami hormati, nah setelah Anda mendengarkan hal ini, mungkin muncul berbagai macam pertanyaan di dalam pikiran dan hati Anda mengenai akan identitas dan jati diri dari pria. Barangkali Anda mulai melihat diri sendiri, barangkali sebagai istri mulai melihat diri suami, dan barangkali mulai melihat apa yang sebetulnya sedang terjadi. Dan kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Makanya dunia di mana-mana bermasalah, manusia di mana-mana bermasalah sepanjang sejarah ini. Makanya diperlukan hamba-hamba Tuhan, diperlukan sekali konselor-konselor yang baik. Dan kami menyediakan pelatihan dan degree resmi yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, bahkan menjadi konselor Kristen yang profesional. Jadi kalau Anda terbeban untuk bersama dengan kami pada bulan Januari ada ujian tes masuk. Dan ini di STTRII, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Nah silahkan jikalau Anda merasa Tuhan sudah menggerakkan Anda, bisa menghubungi kami dengan telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.